Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Gimana kabarnya semua? Oke, hari ini kita memasuki minggu pertama perkuliahan semester genap 2020-2021. Kali ini saya diberi tugas untuk mengajar kembali teman-teman di teknik logistik untuk melanjutkan mata kuliah yang semester lalu pernah saya ajarkan, yaitu terkait kalkulus 1. Nah, semester ini saya mengajar di mata kuliah kalkulus 2. Seperti itu. Apa saja yang akan kita pelajari di kuliah kalkulus 2 pada semester ini? Ada beberapa materi yang kita pelajari, di antaranya terkait indefinite integral, lalu kemudian definite integral atau integral tak tentu, kemudian integral tertentu, lalu terkait pemanfaatan dari integral untuk menyelesaikan salah satu permasalahan pada kalkulus, yaitu terkait fundamental theorem of calculus atau teorema dasar kalkulus. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang transcendent function atau fungsi transcendent. Seperti apa saja fungsi transcendent, lalu kemudian bagaimana integralnya, dan bagaimana turunannya. Barangkali di semester lalu kita belum belajar tentang turunan dari fungsi transcendent karena kita belum belajar fungsinya. Lalu kemudian kita juga akan belajar tentang turunan dan integral dari beberapa fungsi transcendent ya. Tadi sudah saya sampaikan. Lalu kemudian kita juga akan belajar tentang integration method atau metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan integral yang bentuknya unik-unik gitu ya. Lalu kemudian ada integrasi hampiran, ada integral tak wajar. Waduh, ada yang tidak wajar gitu ya, seperti apa. Nanti akan saya paparkan ya. Jadi tidak usah khawatir di awal, nanti kita akan paparkan semuanya. Lalu kemudian aplikasi dari integral. Seperti biasanya ya, untuk apa kita kok belajar integral kalau kita tidak tahu aplikasinya. Sehingga di akhir pertemuan nanti saya akan memaparkan kepada saudara terkait pemanfaatan integral dapat digunakan dalam masalah apa saja. Lalu kemudian ini adalah buku referensi yang sekiranya saya gunakan untuk mata kuliah kalkulus. Saya rasa masih sama ya dengan buku-buku yang digunakan pada kalkulus 1, cuman mungkin bedanya untuk kalkulus ini yang untuk terbitan Purcell itu adalah kalkulus 2. Jadi bukunya warnanya berbeda. Kalau kalkulus 1 warna putih, kalkulus 2 warnanya biru ya. Biru laut, biru muda seperti itu. Nanti bisa dicari. Untuk buku Thomas Kalkulus ini masih sama. Kalau untuk Hasim Baisuni, dari Prof. Hasim Baisuni yang kalkulus tema kalkulus, ini nanti bisa dilihat ya, tidak semuanya bisa menggunakan, jadi ini sifatnya adalah pembantu saja. Terus ada juga kalau ingin belajar tentang aplikasi kalkulus, bisa dilihat ini di perpus ada, terus di versi e-booknya juga ada, Calculus and Applied Approach. Editionnya terserah ya, bisa lebih tinggi, tapi minimal adalah 9 edition. Terus kemudian teman-teman juga bisa menggunakan seri buku ajar kalkulus 2 ITS dari terbitan FIPA ITS, kalau tidak salah warnanya orange ya. Barangkali ada saudara atau kerabat atau kakak yang kuliah di ITS bisa pinjam buku ini ya. Oke, dan ini adalah aturan perkuliahan saya selama 1 semester ke depan. Untuk penilaiannya saya buat yang paling seimbang gitu ya, semuanya 25%, dan saya rasa kemarin diterapkan di kalkulus 1 hasilnya bagus-bagus ya, kecuali yang benar-benar parah di nilai UTS UAS, mungkin hasilnya tidak baik, seperti itu. Lalu untuk kuliah saya dalam 1 semester ini, izin ketidakhadiran maksimal 4 kali pertemuan. Saya rasa ini mengacu pada peraturan akademik ya, jadi ketika tidak hadir pada 4 kali pertemuan, maka tidak bisa mengikuti AS, seperti itu. Dan ini adalah nomor HP saya dan email saya. Silakan dimanfaatkan ketika membutuhkan dan dikontak selama jam kerja saja.
Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan lebih banyak diskusi di sesi tanya jawab ya. Pada presentasi ini mungkin saya akan menjelaskan yang to the point saja. Kita akan langsung memasuki pada materi integral. Jadi apakah definisi dari integral gitu ya? Definisi dari integral adalah yang dimaksud dengan mengintegralkan itu mengintegralkan suatu fungsi f(x) artinya adalah menentukan suatu fungsi f besar x sehingga ketika kita masukkan seperti ini f besar aksen x itu adalah fx gitu ya. Jadi dia adalah seperti kebalikan dari turunan. Kalau turunan, misalkan kita memiliki turunan f aksen x turunan dari f besar artinya f kecil gitu ya. Sehingga kebalik ketika kita tanya integral dari f kecil, hasilnya adalah f besar plus c. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu tadi di depan saya utarakan ada dua macam integral. Ya, ada integral tak tentu, di mana integralnya itu tidak ada batasnya, yang akan kita pelajari pada minggu ini. Lalu ada juga integral tentu, yaitu integral yang memiliki batas atas dan batas bawah, yang akan kita pelajari minggu depan. Kemudian, nah, hari ini kita akan menginjak pada materi integral tak tentu. Oke, definisinya apa? Ini adalah definisi dari integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan kumpulan dari semua antiturunan dari f kecil. Ya, kumpulan dari semua antiturunan f kecil disebut integral tak tentu atau indefinite integral dan dari f yang bergantung pada x dan dinyatakan sebagai berikut. Sehingga kita lihat di sini integralnya itu di sini nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Ya, bisa dari pola ini atau dari bentuk ini kita bisa mendefinisikan bahwa bentuk yang seperti cacing dia adalah merupakan simbol integral. Kemudian fungsi f adalah integrannya alias fungsi yang diintegralkan. Kemudian x-nya adalah variabel integrasi. Variabel integrasi. Ya, atau dia itu diintegralkan terhadap fungsi apa, seperti itu. Lalu kemudian bila diberikan suatu fungsi fx dan suatu fungsi lain misalkan y sama dengan f besar x, sedemikian sehingga misalkan dalam domain x-nya tadi antara nilai a dan nilai b, maka berlaku seperti berikut. Turunan dari y besar ini, f besar ini, turunan dari f besar ini terhadap x, ya, hasilnya adalah f kecil, fungsi yang awal. Seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa seperti apa tadi? F aksen x sama dengan fx. Ya, misalkan nih, nilai turunan dari f besar x adalah f kecil x. Sehingga integral dari f kecil x sama dengan, kalau integral ada di x-nya ya, sama dengan f besar x plus c. Ini. Ya. Nah, lalu Bu, dfx per dx itu apanya? Ya, itu kan aturan dari turunan. Kemarin cara penulisan turunan aja. Di semester lalu kan sudah saya sampaikan ya, bahwa penulisan turunan tuh bisa seperti ini, menggunakan aksen. Bisa juga seperti ini, dfx per dx, seperti itu. Ya, dan maka fx dinamakan hasil integral dari f kecil x terhadap x. Oke? Seperti itu.
Nah, di sini juga saya utarakan persamaan dari penamaannya gitu ya. Misalkan nih, tadi kan disebutkan oleh Bu Puji integral tak tentu. Tadi juga disebutkan oleh Bu Puji anti turunan. Nah, apakah definisinya itu adalah sama? Sama. Jadi integral tak tentu itu sama halnya dengan anti turunan. Atau dikatakan kebalikan dari diferensial. Kalau di SMA kita belajarnya seperti tangga gini ya. Kalau turunan itu adalah naik, kalau integral itu adalah turun, gitu ya. Sorry, kebalik. Kalau turunan itu adalah turun, kalau integral adalah naik. Namanya turunan kok naik ya. Turun, turunan adalah turun, kalau integral adalah naik. Makanya ketika suatu fungsi diintegralkan, itu pangkatnya akan lebih besar. Seperti itu. Nanti akan saya paparkan cara mengerjakannya ya. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Saya rasa tadi sudah saya paparkan. Bila Y sama dengan Fx plus C, ini, di mana C adalah sebuah konstanta sembarang, dan dfx per dx sama dengan fx, maka berlaku seperti ini. Ya. Alias, integral dari fungsi fx dx sama dengan integral dari fungsi f besar x plus c. Hasilnya adalah f besar x plus c. Artinya apa? Ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan integral, di sana untuk integral tak tentu, maka hasil integralnya itu selalu ditambah dengan konstanta. Ya, ingat ya. Selama integralnya itu adalah integral tak tentu, maka di akhir itu ditambahkan dengan konstanta. Seperti apa, Bu? Misalkan seperti ini, Y. Ya, misalkan fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 3 plus C gitu ya. Maka dy per dx atau sama dengan df per dx sama dengan ini. Jadi ini soalnya terus kita coba turunkan karena kita sudah belajar yang turunan ya. 3x kuadrat. Nah, sekarang kita coba nih. Misalkan kita punya soal 3x kuadrat. Kita akan mengintegralkan nih. 3x kuadrat kita integralkan. Berarti gimana? 3-nya tetap per ini ya, 2 plus 1 ya. 3x pangkat 3. Sehingga ini adalah 1. Hasilnya adalah x plus 3. Jangan lupa ditambah konstanta. Oke, jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh soal untuk penyelesaian integral. Ya. Misalkan soal yang pertama ini paling gampang sedunia ya. Jadi gimana sih rumusnya integral ya? Integral apa? A X pangkat N gitu ya. Dx gitu ya. Sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. C-nya ini di bawahnya ya. Ya, C-nya di bawahnya. Jadi A per N plus 1 X pangkat N plus 1 hasilnya ditambahkan oleh C atau konstanta. Sekarang kita coba selesaikan contoh soal 1 per 1. Misalkan 5X turunannya berarti 5 dibagi, ini kan pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2, X pangkat 1 tambah 1 ya. Plus C. Sama dengan 5 per 2, X pangkat 2 plus C. Ini adalah solusinya. Oke? Selanjutnya nanti kita bisa bahas lagi di sesi tanya jawab. Oke, nah ini saya beri rangkuman tabel bentuk anti turunan. Ya, kalau fungsinya X pangkat N berarti nanti 1 per N plus 1, Xn plus 1 plus C, gitu ya, sama ya. Ini kalau konstantanya 1. Kalau konstantanya lebih dari 1 berarti saya asumsikan tadi seperti A tadi ya. Terus kemudian turunan dari sin ini seperti apa? Sin Kx min 1 per K, cos Kx ditambahkan dengan C. Terus turunan dari cos Kx apa? 1 per K sin Kx plus C, dan seterusnya. Saudara bisa menggunakan tabel bentuk anti turunan ini sebagai acuan penyelesaian turunan fungsi
untuk integral, bukan turunan, tapi integral fungsi untuk masalah integral tak tentu, di mana batasnya adalah tidak diketahui. Lalu kemudian, nah ini adalah aturan juga kelinearan dari aturan anti turunan. Jadi seperti halnya permasalahan dari turunan atau limit fungsi gitu ya. Terkadang kita dihadapkan pada masalah turunan di mana turunan tersebut itu adalah jumlahan dari fungsi lainnya gitu atau ditambahkan dengan konstanta seperti itu. Permasalahannya seperti apa? Nah, seperti ini. Misalkan pada aturan perkalian konstanta. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Misalkan fx-nya itu adalah x pangkat 3. K-nya itu adalah 2. Waduh, gimana ini turunan dari 2x pangkat 3? Berarti K-nya ini sebagai pengalih 2 dikalikan turunan dari pangkat 3. Turunan dari x pangkat 3 berapa? 1/4 kali x pangkat 4 plus c. Berarti turunannya sama dengan 2/4, bisa kita sederhanakan 1/2 x pangkat 4 plus c. Seperti itu. Ya. Kemudian aturan yang kedua, bagaimana kalau negatif? Ini malah gampang sekali ya, tinggal ditambahkan negatif di depannya. Terus bagaimana jika kita ketemu penjumlahan fungsi? Ya, kalau kita ketemu penjumlahan fungsi, maka ya tinggal diintegralkan aja satu persatu. Fungsi yang pertama diintegralkan, fungsi yang kedua diintegralkan, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Namun jangan lupa, jika dia adalah integral tak tentu, Anda harus menambahkan plus konstanta. Seperti itu. Ya, ini juga aturan sifat kelinearannya juga seperti ini ya. Ketika kita diminta mengintegralkan suatu fungsi, ada konstantanya, yang ditambahkan kita bisa menjabarkan sebagai berikut. Ya, konstantanya diletakkan luar, integral dari suatu fungsi ditambah konstantanya tarik luar, integral dari suatu fungsi. Seperti itu. Oke, baiklah. Saya akan memaparkan, selanjutnya saya akan memaparkan tentang salah satu metode penyelesaian integral, yaitu metode substitusi. Ya, apa bunyi dari teorema tentang aturan substitusi? Ini adalah bunyinya kira-kira seperti ini. Jika U sama dengan Gx ya, suatu fungsi lain yang dimisalkan dengan U adalah fungsi diferensiabel, dia adalah fungsi yang dapat diturunkan pada interval I, ya, I itu adalah salah satu interval yang sekiranya dipilih, dan F kontinu di I, maka akan berlaku integral dari F komposisi Gx gitu ya, dikalikan G aksen Gx sama dengan integral dari Fu. Ini maksudnya seperti apa Bu Puji gitu ya. Jadi misalnya kita dihadapkan pada masalah integral X pangkat 3 dx. Kita kan akan dengan sangat mudah ya menyelesaikan ini. Hasilnya adalah 1/3+1 gitu ya. X pangkat 3 plus 1 plus C. Yaitu adalah 1/4 X pangkat 4 plus C. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan pada soal yang lebih menarik? Misalkan, integral dari ini adalah bukan X. Misalkan, X pangkat 5 plus 1/X gitu ya. Pangkat 3 dx. Nah, ini biasanya sudah puyeng duluan. Waduh, kalau kuadrat, mungkin akan lebih mudah dikuadratkan. Tapi kalau pangkatnya di atas 3, gitu ya, 3, 4, 5, dan seterusnya, kita pasti akan kesusahan ya menyelesaikan ini. Sehingga, mana yang bikin sulit dari permasalahan ini? Misalkan yang bikin sulit adalah X pangkat 5 plus 1. Sehingga kita misalkan dia, U adalah X pangkat 5 plus 1 X. Seperti itu. Lalu kita cari turunan dari U terhadap X, lalu kita masukkan ke dalam fungsi berikut. Ya, jadi kalau ini sudah kita misalkan, U adalah X pangkat 5 plus 1/X, sehingga fungsi ini kan artinya kan sama kayak integral U pangkat 3 dx. Ya, misalkan ini namanya Y. Sehingga gimana? Ini kita turunkan, dikalikan dengan turunan dari ini. Ya, langkahnya seperti itu. Substitusikan U. Lalu kemudian cari turunannya. Terus U harus
Bagaimana cara mengintegralkan U tadi, terus gantikan U dengan setelah hasilnya tadi diintegralkan, kemudian yang U tadi dikembalikan pada permisalan awal. Langsung aja ke contoh soal syarat. Contohnya ya, hitung integral dari sin 2x. Mana yang bikin susah pada soal ini? 2x plus 1. Sehingga kita misalkan 2x plus 1 sebagai U. Jadi U ini adalah solusi segala macam kesusahan gitu ya. U sama dengan 2x plus 1. Lalu kita cari turunan dari U terhadap X. Turunan dari 2U terhadap X adalah 2 saja. Nah, tadi kita sampaikan kalau U sudah kita misalkan sebagai 2x plus 1, maka ini menjadi apa? Sin dari U. Ya, ini sama dengan sin dari U. Lalu kemudian kita cari integralnya. Integral dari sin U adalah apa? Integral dari sin U adalah cos U. Ya, misalkan langsung kita selesaikan. Integral dari cos U, integral dari sin U adalah cos U. Terus kemudian dikalikan dari du per dx. Du per dx adalah 2. Sama dengan 2 kali cos U plus C. Kita kembalikan. U-nya apa? U-nya adalah 2x plus 1 gitu ya. Berarti 2 cos 2x plus 1 plus C. Seperti itu. Ya? Oke. Terus kemudian, contoh soal yang kedua. Saya akan bahas salah satu aja. Yang mudah dulu ya. Yang misalkan ini, cos 7x plus 3. Yang bikin susah apa 7x plus 3? U sama dengan 7x plus 3. Kemudian U aksen atau du per dx adalah 7. Kalau U sudah kita misalkan sebagai 7x plus 3, sehingga bentuk ini sudah menjadi apa? Y-nya adalah cos. Oke ya. Lalu untuk menyelesaikan integralnya, ya, untuk menyelesaikan integralnya berarti sama dengan gimana tadi? Turunan dari cos U adalah min sin U dikalikan du per dx atau U aksen adalah 7. Jadi hasilnya adalah min 7 sin U-nya adalah 7x plus 3 ditambah C. Gitu ya. Kelewatan. Nanti silakan kalian coba sendiri. Seperti itu ya. Atau kita bisa menggunakan metode yang seperti ini boleh nggak Bu? Sama aja sih. Ya. Ini kan sebenarnya ya metode yang sama dengan saya jabarkan. Ya. Oke. Di sini dengan mematuhi kaidah-kaidah yang ada sehingga ada konstanta. Konstantanya kita letakkan di luar dari integral, kemudian kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam integral, lalu kita tambahkan. Ya, sisanya nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab seperti itu. Dan di sini saya berikan beberapa contoh latihan soal tugas gitu ya. Silakan nanti saudara coba. Jika ada yang sekiranya ingin ditanyakan dari 10 soal berikut, silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Seperti itu. Oke, pertemuan hari ini akan saya tutup dengan kalimat motivasi ya, yaitu dari Eleanor Roosevelt. Dia menyampaikan bahwa masa depan itu adalah milik mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka, gitu ya. Sehingga silakan bermimpi sebesar-besarnya dan capailah mimpi yang kalian harapkan. Gitu. Saya Ibu Puji Andayani, sampai bertemu lagi di sesi tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.